ulang. Apa? Udah bodoh kan bilang. Sama. Kamu nih. Nah itu nggak plus Apa dari itu? masih. Jangan lihat, Cok. Kak, warna biru. Warna biru. Biru. Ayo lu. Ayo. HP-nya kartu kuat dia. Nanti aku baca. Assalamualaikum. Mulai kan? Mana kamu di rumah? Siti. Waalaikumsalam. Tak ada. Sorry lagi rame. Waalaikumsalam. Oh anjing ini. Pada sehat. Saya urus. Apa kamu Kak? Belum. Iya, Titi. Sampai jalan. Yakin kan? Iya. Gak tahu. Apa sih? Aduh. Anjing banyak ini hantu siapa sih? Terus kan? Semangat. Berdua. Dulu ya. Warna biru. Kabarnya apa? Berapa itu? Apa kabar, Mam? Sehat sayang. Rame. Iya, rame kali. Waalaikumsalam. Semangat. Salam dan Aduh. Paling gak ada. panas banget tapi Iya, sehat-sehat. Iya, Pepe Peli. Iya sayang. Pepe Peli sudah makan. Pada sehat. Itu Enggak gitu juga kali ya. Dalam Peli. Ini lagi di Yang apa ya? di belakang. kita punya kartu asal Enak itu gak bisa bicara nih. Saya menjijikan. Wow. Jangan kita pakai dulu ya. Aduh. Mama Sri, apa kabar? Ada kabarnya apa? Waduh. Tempurnya dua. Agak tipin. Salah jalan aja. Sumpah panas banget gue. Yakin. Panas. Ambil aja. Itu nak warna-warni. Kode nak warna-warni. Warna hijau. Iya Pak. Terus kamu langsung tidur gitu ya? Tinggal itu. Apa ambil aja. Ada kabar apa hari ini? Kamu tuh. Salah. No. Apa? Ini enggak. Ini Kabarnya Air plus dia. Plusnya. sharing-sharing lah. Kakak berani. Salah. Jauhnya kartu apa? Saha yang kalah. Saha eta. Saha. Aing kumaha eta. Ayang udah makan, ayang belum. Beliin. Nanti kan Kabarnya cuma gimana? tanya-tanya aja gitu. Bilang jangan tanya makan aja. beli Goputin dong. makannya. Goputin dong. Aduh gimana ngomongnya? Coba. Ayah Iya, bukan kan, rezekinya ayah. Sama Mau tuh makan nih dulu aja. Dapat kiriman WA dari Karmik sebodo amat. Mami hari ini bisa ngijuk 8 porsi alhamdulillah. Tetap usaha sayangnya. Tapi lope Mama Sri. Kimi. Kenapa dihubungin sama Karmik? Sumpah panas banget. bagus sih biasanya ketukannya ini. Ada tiganya aja gue. Aku kasih tahu dulu ya sayang. Sebelum on sharing ya. Apa cerita hari ini? Nggak bisa. Ceritanya apa? Jidos kali ya. Sibuk Mami Bunda dapur. Aku kan. Parkiran tambah rame. Alhamdulillah. Tadi pisang hijaunya situ juga rame. Gaji titip juga rame. Semoga yang ditarikannya sama Mami sama semua ya. Kali ini kan pertemuan kali. Selamat siang bosku. Siang. Udah ambil kartuku sisa 2. Siang Siapa juga. jalannya dia? Terus Nita. Tutupin aja Li. Wah, Yang ayang. Sisa 2. sampai americano jadi manis. Hari ini yang Misir. lagi
lagi Yellow. nungguin pesan. Banyak orang Nungguin pesannya apa? Nah, Wis. apa itu? 3 5 Kuning, kuning. 3 kuning ada. Aman aja suaranya. Kuning lagi. Suaranya aman ke saya. Apa itu kayak putulan salah? Oh, ada kuningnya kan? ada kuning. Suaranya mami aman aja. Ini jangan. Pecahnya gitu. Suaranya aman Ya, saya. main berarti main. Yang untuk apa? Cuma rame iya. Mulai saya Udah. Pasti rame lah. 2 orang. Kamu lagi. Iya. Pakai handsfree kali ya. Kamu lagi. Aman mami. Alhamdulillah. kecil sih lah. Aman ya. Udah. Oke. Ngeri-ngeri. Aja. Ini ngocok betul. Gak apa-apa kalau rame berarti rezeki kalian gue tambah rame. Tak sia-sia. Sambil metik saya. Salam Febri. Kenapa kampret? Udah nggak kaget. Dari lawan. Keluarga Cemara biasa kalau nggak rame itu kalau sepi aduh mending rame rezekinya sama rame. Hai Re, kabar Re? 14. Kita mau energi update ya. Ada lagi nah. Saya harus ini kan. Moga-moga malam mami bisa. Dua. Selalu lancar. Amin. Capek. Iya. Moga kayaknya nanti malam di YouTube mungkin cuma update aja sih. Makanya deh. Apa pancing-pancing? Kalau nggak gitu bukan keluarga Cemara. Dia tuh nonton duluan. Kelas juga. Bacul itu bacul. Kayaknya pakai ini aja deh. Pagi mami ada ngupload ya. Tadi juga baru ngupload mami di YouTube energi update yang kemarin ya. Terus siapa yang naruh hijau? Aku. Eli. Kamu juga kesalahan ini belum minta jalan. Aku kan sudah nyambung. Dia nyambung. Ini Tadi ada malam lagi. sebelum ada mami di YouTube ada tadi malam, rada malam sih kan pulang dari sini malam banget. Kan terakhir. Pulang dari sini jam berapa ya sekitar jam Hai keluar. Ini siapa? jam 11-an. Aku nggak ada. Aku nggak ada loh. Blibla. Sudah minta. Dek. Hai, Gak usah kamu, jangan lupakan aku. Sabar lah, jangan lagi nih. jam 12 lewat iya jam 12 lewat rada malam sih Natasha. Ben. Tapi seru kan tadi malam. Jo. Ya nggak mau live tapi dicariin, nggak live kalian nanti ngomel-ngomel. Ikan. Biru atasnya itu. Apa atasnya? Kamu lah. Seru banget mami. Iya tadi malam seru. Terbalik. Itu jam 2 ada babe datang tuh jam 2. Tapi mami nge-share-nya di komunitas sih. Ben. Kasihan di ujung. Biru. Energi update tipis-tipis ya hari ini. Ngapain kamu kasih apa nih? Merah atasnya. Masih dipegang Eh. nggak? Siapa nih? Aku. Hai Dewi. Warna apa? Merah. Merah. Kamu langsung Le. lihat tuh kan? Hijau. Banyak kembaran. Tapi yang ulangan Ben. update kemarin sudah mami update ya. Di Hijau. Coba nah tinggal jauhnya. dilihat aja. Kamu lihat nggak tuh warnanya tuh banyaknya? Wah. Kamu lihat deh. Le. Penuh. Masih di Ini disempet-sempetin saya daripada nggak sempet ya kan. Merah. No. Kamu. Energi Iya. update untuk ini ya Oke. Cepat. karma relationship Kamu ya. aja. Apa? Nggak ada. Sorry sayang kalau rame. Merah.
Galera Misery. Tapi biar rezeki tambah banyak ya. Biar masuk dulu semua ya. Aku masih dulu mau kuliah. Masih. Anu di belakang pintu. Kemana? Apa? Warna aku hijau. Salam. Gak nyantai ya. Kita tutup aja nanti kelihatan. Kita tutup aja. Ben, Apa sih manggil-manggil? Apa tuh? Apa itu? Malah kamu ditanya lu men. Nah, Kalau kamu udah malam tadi bawaannya aku bagi banget mam. Kenapa? karena Why? kamu lihat juga. Kenapa dapat info apa? Sumpah panas banget. Jualan hijau. Jualan hijau. Bahagia kenapa sayangku? Hijau. Ih. Lapi. Ben, hijau Ben. Lagi kan. Rezeki itu sama Allah bukan sama Eke Apa coy. itu? Ntar kalau gua tahu rezeki gua enak Kamu dong. apa ini? Oh, ikut tadi. Gua nggak usah kerja, gua nggak usah ngapa-ngapain, nih kan? Kalau kita tahu rezeki kita kapan datang, rezeki kita gimana, ini kan nggak perlu kita capek-capek kerja. Bahagia tanpa alasan, mami mungkin berhasil ini, alhamdulillah. Soal kalau Mana berdua kamu? Mam mau diramalin ramalan apa? Ramalan cuaca hari ini panas. Sayang. Samarinda hujan, mam. Masa sih ini panas, cuy? namanya Berto. Malam lawan main di situ cowok. Iya, Eclipse. Panas. Tapi sempat mendung, tapi sempat panas. Yang dulu pernah mau kosong main ke lagi lumur. Sempat Tahu panas. bukannya yang ini Langgeng Hari ini kita mau Prabowo. story ya. Tadi ceweknya kelas. Yang baru masuk jangan lupa assalamualaikum ya. Buat teman-teman cari Kalau kalian muslim assalamualaikum. suami. Kalau bukan ya salam sejahtera. Oke. Enak banget. Habisin dulu itu. Jangan panggil gua kakek coy. Nyempil ya tangan. Terlalu muda saya kalau dipanggil Bukan kakak. langgeng, bukan asli Silvin. Bukan terlalu tua, terlalu muda cong. Jangan dipanggil kakak. Hai, Siti. Saudara. Cuma nggak tahu bentuknya benar. Laundry, waalaikumsalam. Ini disempet-sempetin loh. Maunya sih kagak, tapi bagaimana? Itu depannya mungkin nggak mau opening. Tahu jadi kita. Mami aja. Ini Silvi kan kamu geng. Ini Silvi live lakukannya dia. Kalian kalau yang nggak skip jangan berharap untuk segala sesuatunya, ya kan? Di sini Mami Dona story ya. Jangan berharap untuk Kayak bertanya. tidur kayak. Renita, halo sayang. Tidur apa? Ini energi update untuk sebuah story hari ini. Kenapa sampai nyesel? Ya, mungkin itu yang bisa ketarik ya. Kenapa sampai nyesel? Wah, Lagi sayur lagi. kenapa? Ya, kenapa seseorang sampai nyesel gitu loh? Sepertinya hari ini signal saya muter-muter. Yang mana kuning jalan? Yang baling-baling bambu angkat tangan sama kakinya. Yang hari ini baling-baling bambu. Gak usah balikin video ulang tanya ulang ya. Yang baling-baling bambu. Nah, pas banget Mam. Pas banget. Kopi hitam sayang, jangan lupa. Intinya kalian kalau di sini nggak usah tanya macam-macam. Ya. Orang usah takok. Jadi
apa yang Mami Dona story ya, kita pakai buku perjalanan cinta, buku karma relationship, sama buku kejujuran ya. Nanti mungkin diafirmasi sama buku semesta sama buku bumi ya. Coba keluar dulu, jangan lupa berdoa. Percuma kan ngatur-ngatur lama. Jangan masuk hati Mami, emang seperti itu kalau ngomong ya. Di sini emang gue begindang kan. Sama aku. Dan galon buang ke laut, kalau enggak buang ke Duluan toilet. kamu tidur pada aku. Astaga, aku lo lihat kamu ngorok segala tidur. Kamu tidur tuh aku harus sampingmu. Kenapa sampai tuh manusia menyesal? Why? Agnes, hai sayang. Kenapa? Why? Ada apa? Kan gitu tuh ya. Kenapa sampai ada sebuah penyesalan? Why? Kenapa? Kan gitu tuh. Kita mau story tentang energi update seseorang kenapa menyesal. Kamu satu ya, Pin? Waalaikumsalam. Aku kalau ngerokok ntar gue ditegur gue. Mami Dona. Kalian saling menyapa ya. Namanya juga kalau udah masuk di rumah Mami kalian keluarga ya. Sabar coy. Belanda masih jauh, masih naik andong nih. Gua ngambil stand miring apa stand depan ini? Asap dulu, Cong. Nyebat. Kenapa sampai seseorang menyesal ya? Seseorang menyesal karena sebuah keputusan, kita kan nggak tahu. Why? Enggak, ini buku. Ini buku, bukan kartu tarot. Kenapa sayang? Suka nonton tarot berarti ya. Percaya sama tarot lo. Stand miring aja mah, wah itu enak itu. Mau nikah apa mau nikah? Mau nikah? Hari ini update story-nya kenapa seseorang tuh menyesal, why, what happened, why. Nah, nanti kita open nama buku ini ya. Karma relationship kita open, sama buku kejujuran, sama perjalanan cinta kita mulai buka. Mami bisa aja, iyalah kalau nggak bisa berarti belum pintar. Perasaan di sini tadi rame jadi senyap deh. Tadi rame jadi senyap, sini senyap juga. Situ senyap nggak? Rasanya senyap deh rasanya. Tadi rame deh. Apa? Boleh minta tolong. Minta tolong asal jangan minta nikahin aja ya. Kalau minta nikahin gue bingung, gue bukan tuan. Kalau penasaran lewat dari 2 jam, wah bahaya. Nanti jadi penafsaran. Gas dong. Aku boleh nggak konsul di situ? Aduh, kalau konsul ke admin saya. Berapa? Kalau mau konsul ke admin sih. Oh, ada Pak. admin. Adminnya kemana? Adminnya di mana-mana. Kita tahu. Ada di ini di YouTube Mami ada, di TikTok ada, Insta ada, cuma kan banyak mainnya di YouTube. Oh, main di YouTube. Ya, live YouTube. Iya. Berarti mas di sini live YouTube. Maksudnya Ini aja di sini di TikTok. Masuk di TikTok aja, Madon.official story. Nah, punya TikTok nggak? Kalau nggak punya gua ketok. Gue bingung. Sebenarnya nggak. bagus kayaknya cerita di TikTok. Sebenarnya gue ini live di mana sih gitu loh. Ini kan fokusnya di sini apa fokus di sini sih?
langsung aja. Bagus cerita di TikTok memang. Paling ujungnya nanti dengar. Ya, Apa mbak nama TikToknya mbak? dan panggil Mbak, Mami Dona. Mami. Ya, buat tua cuy. Ya kan? Kumisnya aja. Nah, Madon titik official story. Mami senggol dong, senggol bacok nah ini. Iya iyalah. Kalau kalian bisa masuk hebat. Karena Masuk aja. jarang bisa masuk. Kadang bisa ngeputar, nggak semua bisa masuk Ini kadang-kadang. udah masuk. Nah, berarti kita hebat. Tapi boleh Kita cerita hebat di sini juga. ya. Yang Siti, I am sorry. Ngapain nih, Dek? hari ini storynya kenapa seseorang menyesal, ya? Guys, angkat kaki dulu, biar bisa dihitung. Jangan lupa berdoa ya. Kalau ada yang tanya, jodohku di mana, rezekiku di mana. Yang ketiga jangan lupa nanya mautku di mana, ya. Kan Tuhan itu cuma kasih 3, rezeki, jodoh, maut. Gimana ini? Jangan cuma tanya 2, rezeki sama jodoh, maut juga ditanya. Pakai kedua dong. Oke, kita mulai open ya. Jangan lupa berdoa sayang. Apa kamu? Kita pakai buku Diam kamu. Karma Relationship. Kita tidak tahu kondisi hubungan kalian itu ya, posisinya kenapa sampai terjadi penyesalan yang begitu tinggi, ya kan? Kita coba ya. Jangan lupa berdoa. Oke, come on, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Air dan kenapa seseorang nyesel? Kita mau lihat kondisinya. Pakai nama anu ya. Terus ngerti kan? Kayak bisa kuliah ini. Ini udah pada bilang kapok-kapok ini, nggak boleh bilang kapok-kapok itu, ya kan? Udah dapat ya tentang sebuah kejujuran dari seseorang kenapa manusia ini jadi menyesal. Menyesal what happened. Oke. Sabar, orang sabar itu rezekinya panjang, ya kan? Banyak mami manusia yang menyesal, ya menyesal karena belum dapat koin ya. Koin kehidupan. Jalanan cinta. Oh, nanti saja. Oke. Kita mulai. Bismillah. Kenapa seseorang ini menyesal? Dengan karma relationship-nya jelas menyesal seseorang telah melakukan yang namanya kondisi-kondisi di mana awalnya awal komitmen, tapi komitmen ini tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan karena 25 dari sebuah tujuan pilihan untuk kebersamaan ini. Iya, memang komitmen ini betul-betul dipilihnya untuk dipegang doang, tapi bukan untuk semestinya. Harusnya kebahagiaan itu kan dari sebuah komitmen itu kan ingin bahagia. Kalau komitmen bahagia sendiri mana bisa, mau bahagia sendirian, itu namanya single. Nggak usah jadi double. Jadi 31 tentang kerinduan dari sebuah takdir tapi kecewa. Ya kecewa. Awalnya beberapa orang melakukan komitmen ini ada tujuan. Tujuan untuk apa? Untuk happy. Happy tapi sendiri, bukan happy bareng-bareng. Mana bisa happy bareng-bareng kalau niatnya sudah nggak bener gitu loh. Dan di sini kenapa seseorang berkomitmen? Seseorang berkomitmen memang benar mati. Mohon maaf, sudah dosa. Biarkan aja. Mohon maaf, mati hidup biasa. Mati lampu dong DJ. Kondisinya sekarang
Seseorang lagi bermain dengan komitmen yang dia anggap bisa membawa happy. Komitmen ini berjalan, tapi diawali dengan niatnya apa? Sebagian cuma mikir finansial, sebagian cuma mikir duit doang. Yang nggak mungkin lah. Kalau salah satu hanya berpikir aman untuk finansial, bagaimana kalau nggak ada? Tapi kadang-kadang di sini kalian berpikir ada tidak jadi masalah. Awal begitu. Tapi ketika berjalan, seseorang merasa bahwa komitmen ini sudah tidak sejalan dengan diri kalian. Bahkan berharap lebih. Berharap lebih dari apa? Keinginan yang dia inginkan. Benar nggak sih? Kangen mami, apa kabar mami? Dan di sini ketika salah satu dari kalian merasa sudah tidak nyaman, terutama mengenai duit, mengenai finansial, akhirnya ada satu tawaran yang masuk begitu amoy, tawaran begitu nikmat, tawaran begitu asik, ya kan? Akhirnya ya kesetiaan padahal nyala ya, langsung ya. Biarkan saja sudah. Ternyata yang namanya kesetiaan itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya finansial itu memang berdampak besar dari sebuah hubungan. Hubungan itu hancur hanya gara-gara finansial. Nah sekarang buat apa komitmen awal? Nggak usah komitmen kalau hitung-hitungan, ya kan? Di awal hitung-hitungan harusnya. Kenapa udah jalan baru hitung-hitungan? Bullshit namanya, ya kan? Nah mau komitmen akhirnya hitung-hitungan. Ujung-ujungnya mencari sebuah kenikmatan di luar sana yang mendatangkan waktu Tuhan untuk selesai. Selesainya karena apa? Ya manusia hanya tahu bagaimana enaknya saja tapi tidak mau kalau susah. Akhirnya apa? Kesetiaan ini hancur. Hancur hanya gara-gara seseorang menginginkan lebih daripada apa yang dia inginkan. Betul saya. Dan sekarang ketika kehancuran dia rasa udah waktu Tuhan udah dapat nih, waktu Tuhan udah ditentukan dan sudah mulai berjalan, baru penyesalan kenapa gua tidak setia, kenapa gua hanya mikir duit, kenapa gua hanya mikir finansial. Telat, basi, ya kan? Kipas coy, sate kali mami. Dan ketika apa kabar mami, baik. Ketika kondisinya sudah berjalan seperti itu, baru seseorang berpikir tentang sebuah komitmen. Ngapain dipikirin kalau awalnya sudah tidak setia dan kelicikan masih saja berjalan? Nggak mungkin lah konsep itu bisa berjalan. Konsep tidak berjalan ketika seseorang hanya mikirkan diri sendiri. Ketika seseorang hanya mikirkan kelicikan untuk sebuah hubungan, di mana kesetiaan itu kalau cuma berdasarkan manipulasi dengan duit, repot, nggak bisa. Kayak lagunya Yomek Mam. Sekarang lu apa? Lu nyeselkan, gua bodoh amat. Kelicikan ini dirasa sama seseorang menyesal karena apa? Komitmen itu memang awalnya tidak ada unsur dari sebuah keinginan. Masing-masing sudah dinyatakan tadi berkomit, tapi bagaimana caranya berkomit kalau salah satunya merasa kurang nyaman, terutama dengan finansial? Bagaimana kalau nggak nerima? Nggak bisa lah. Panjang kali lebar namanya itu. Dan di sini kejujuran apa yang ingin disampaikan seseorang? Ketika seseorang sudah melakukan ini semua, baru dia cerita apa yang dia lakukan sekarang ini, merasa betul-betul ngedapatin pesan yang dia rasa itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi pesan yang dia dapat itu sudah ending gitu loh. Merasa kehilangan sesuatu yang sudah dia anggap ya telat. Buat apa gitu loh. Dan dari di sini. Dan seseorang benar-benar tahu apa yang dia lakukan tapi pura-pura gila gitu loh, pura-pura lupa, iya kan? Kalau dia benar-benar nggak gila, dia tahu apa yang dilakukan benar apa salah. Tapi seseorang nggak akan mungkin mau mengatakan bahwa
dia menyesali, dia tahu apa yang dia buat, ternyata nggak tahu apa yang dia buat. Karena manusia itu menyesal itu di belakangan, di depan pendaftaran, ya kan? Ya kalau ada formulirnya, kalau nggak ada ya mohon maaf. Dan on River lagi, kalau dibilang, kalian pernah bilang kan, masa lupa sih dengan semua komitmen, semua apa yang dia omong, semua apa yang kalian omong. Mereka cuma ngomongnya apa? Aduh, nggak usah diingat lagi, nggak usah diomongin lagi, gue sudah lupa. Lupa bagaimana? Sampai sekarang apapun tidak pernah, sampai sekarang secara detail, secara apapun seseorang nggak pernah lupa secara detail ya. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat secara detail itu tidak akan dia lupa. Tapi seseorang ini ketika kalian tanya, emang selama ini lu nggak pernah ingat? Dia cuma ngomong, kayaknya gue nggak inget lagi, apapun itu bentuknya gue udah lupa. Tetapi aslinya secara detail per detail, lu kate lu enak-enak yang model gimana aja dia mah hafal, iya kan? Tapi ngomong kagak paham, kan repot. Berusahaku. Dan di sini Andre berkembali. Seseorang berkata, aku tidak pernah melakukan apa-apa. Lah terus yang kemarin itu dia nggak pernah sama setan apa? Sampai nggak ngerti, nggak tahu. Ya sekarang kalau dikatakan di sini, mereka benar-benar percaya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Tapi ketika dia bilang saya tidak pernah melakukan apapun, walaupun dia ngomong sama orang lain, tapi di dalam hati seseorang hanya per inci, per detik, per second dia ngomong, begitu banyaknya saya lakukan hal yang tidak baik, tapi tidak akan mungkin dia mau ngomong. Karena apa? Ya buat apa dia ngomong gitu loh. Orang-orang mentality victim tuh gak bakalan ngomong. Karena apa? Otaknya udah keres, otaknya udah dicuci sama siapa? Sama egonya sendiri, sayang. Kalian berkali-kali bilang, kapan sih kamu jadi orang baik? Dia bilang, gua udah baik. Selama ini gua baik, gak pernah gua jelek. Baik dari mana? Kan gitu. Kalian berkali-kali bilang, kapan sih kamu bisa jadi orang baik? Kapan sih kamu bisa baik? Malah bilang, gua udah baik. Dan ketika kalian bilang, tidak pernah kalian merasa bagaimana apa yang saya rasakan. Kalau dibilang bagaimana yang kalian rasakan, ya mereka merasakan, tapi tidak akan mungkin mereka menganggap bahwa rasa itu pernah ada. Gak pernah ada, coy. Gak akan mungkin dia merasakan sesuatu karena dia merasa gak pernah ada gitu loh. Apa yang dia rasa itu gak mungkin gitu loh. Nah, emang gak ada gitu loh. Kalau dia merasa kalian tidak ada apa-apa, sedalam-dalamnya di dalam hati dia ngomong, gue nggak ikhlas kalau lu sama orang lain. Tapi di sini kalian tidak diperbolehkan untuk mendekat walaupun cuma sedikit pun, gitu loh. Tapi apapun yang kalian lakukan, dia orang kalau bisa tahu aja. Sementara mereka boleh dengan seseorang, sementara lu pada kagak boleh. Dan ketika kalian bilang saya nyesel dengan semua ini, dia juga ngomong, ya emang gue juga nyesel. Penyesalan yang dia omongin itu tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Karena apa? Orang nyesal harusnya kan sadar, nggak buat gila, coy. Sementara yang dia rasakan menyesal, tapi dia tidak mau tahu dengan apa yang dia perbuat gitu loh. Namanya mentality victim itu dia nggak akan mungkin sadar sesadar-sadarnya. Ibarat orang amnesia itu gimana sih? Itu amnesia secara sadar loh. Dia tidak akan pernah merasa dosa. Itu orang mentality victim. Sampai elek nggak akan pernah merasa dia melakukan dosa. Jangankan maaf, nggak ada. Karena mentalnya yang sakit, mentalnya itu sudah lupa dengan apa yang dia lakukan. Biar kita ngingatin panjang kali lapangan terbang itu nggak bisa. Mau kata pesawatnya udah pergi juga dia bilang tuh pesawat, dia bilang. Nah itu. Dan di sini ketika pada masa fase baru dia merasa bahwa selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang baik sama kalian, tapi
walaupun menyesal, tapi penyesalan itu nggak bakal diomongin sama manusia yang lain. Kalau perlu dia ngomong sama dinding, ngomong sama tangan, gue nyesel nggak pernah melakukan perbuatan yang baik atau tidak pernah melakukan hal yang baik sama pasangan kalian. Maaf aku nggak tahu bun apaan. Dan di sini sekarang seseorang merasa memang udah jaraknya udah memang nggak bareng, jarak sudah nggak bareng, kondisi nggak bareng, tapi energi masih terasa bahwa kadang-kadang kangen, kadang-kadang mikir. Tapi namanya orang udah otaknya udah hancur ya, hanya melihat bahwa ketika ditanya lu kapan gedenya, kita sama-sama nggak pernah gede kok, kita sama-sama masih kayak anak kecil kok. Lah terus kalau mau masih anak kecil terus, berarti kembali aja ke kandungan ibu, kan begitu. Ngapain? Mendingan kita punya anak aja sekalian daripada ngurusin anak kecil, kan begitu. Dan di sini ketika manusia ini sudah tidak mampu lagi mengatasi kondisinya, ketika kalian bilang apa sih arti cinta itu, manusia yang melakukan kondisi seperti itu cuma bilang, sampai detik ini saya tidak pernah punya cinta. Tapi itu bohong. Cinta itu nggak bakalan bisa hilang untuk orang-orang yang mentality victim. Sampai elek, mami kasih tahu kalian ya, energi cinta untuk manusia yang mentality victim tidak akan pernah bisa menghilangkan yang namanya cinta tersebut. Karena apa? Dia menghilangkan rasa itu dengan sengaja. Contoh, manusia sudah berkomitmen, apalagi berkomitmennya di depan Tuhan, di depan semesta. Ketika itu janji diucapkan, seseorang melakukan mentality victim, semua kebohongan, bahkan memanipulasi dan mengghosting itu sudah notabene nggak bisa hilang. Yang ada, makanya tadi di karma relationship tidak akan mungkin bisa hilang energi tersebut, mau dihilangin sampai apapun nggak bisa. Sekarang ini awalnya kalian itu setiap hari diomongin, dibilang lu nggak capek cerewet, lu nggak capek ngoceh, lu nggak capek tiap hari ngomong kayak begituan. Sekarang yang dia pikirkan gimana rasanya sehari nggak dengerin lu. Jadi gini, ada kala-kalanya ada speak up yang dia rasakan bahwa ocehan lu tuh kayak lelebay, Nina Bobo mereka setiap hari gitu loh. Walaupun kalian dianggap cerewetnya setengah mampus, kayak kaset rusak diputar tiap hari, tapi itu yang dia ingat sampai sekarang, itu yang dia ingat. Coba pikir baik-baik, ada kata-kata apa sih yang sering kalian ucapin? Betul banget, Mam. Kata-kata apa yang sering diucapin sama kalian berulang-ulang kali loh ya, itu yang dia ingat sampai sekarang. Kenapa? Nih manusia mentality victim yang menyesalnya setengah ampun tidak mau dan tidak berani, karena sampai sekarang mereka tidak berani dan takut menghubungi kalian sampai sekarang. Makanya penyesalan yang dia rasakan itu karena nggak berani, takut, menyesal. Ya iyalah, kalau dia nggak menyesal itu bullshit lah namanya. Betul, Mam. Ini orang takut, sayang. Takut untuk menerima kenyataan. Kenyataannya apa? Kalian sudah berubah, kalian sudah beda, kalian sudah tidak seperti apa yang kalian rasakan. Itu yang mereka takutkan, gitu loh. Aku cuma minta suami berubah, Mam. Berubah jadi apa? Megaloman? Atau pahlawan bertopeng? Aku sama pacarku lost kontak, Mam. Nanti kita cari di Google, coy. Gampang. Perjalanan cinta. Kita mau ngecek ya. Ada apa? Kenapa jadi penyesalan di manusia? Takut ditolak, Mam. Ya sudah, jangan sampai dukun bertindak ya kalau ditolak. Aduh. Jangan kebanyakan dukun, nanti kenyang, sayang. Karena enggak bisa isi ulang kalau kenyang. Bacain aku, Mam. Baca apa, sayang? Suamiku gimana? Suamiku aja gimana? Lu tanya gue. Gimana sih lu? Terus gue nanya kemana? Kan? Nggak ngadi-ngadi ngana. Aduh, jangan sampai main dukun lah, Mam. Gue memang.
Aduh, hari gini dukun kayak nggak bisa buka internet aja lu. Iya kan? Dukun aja pakai internet. Rumah tangga saya gimana, Mam? Besok jangan pakai tangga, sayang. Capek naiknya. Iya kan? Lanjut, Cong. Usaha saya ke depan gimana? Coba ke depan rumah buka pintu, ada usahanya enggak di situ? Pakai lip aja, Mam. Kadang-kadang kalian pintar deh. Aduh, awas lagi ada yang tanya gue kapan hamil ya. Enak-enak gue kagak ikut, giliran hamil gue ditanya, semberangkangan kalian. Yang enak-enak kalian, giliran hamil gue yang nanya. Sekarang intinya kalian pada pisah. Mau diapain? Pisah ya udah pisah, nggak usah terlalu bucin. Pisah ya sudah, ikhlasin. Buat apa dipaksain? Gitu loh. Kalau pisah cukup sampai di situ. Semakin kalian bucin, itu nggak akan merubah satu rezeki. Kalau sudah pisah, ya sudah. Jangan sampai kalian nutup rezeki kalian sendiri gitu loh. Karena apa? Tuhan itu nggak mungkin salah gitu loh. Manusia itu kalau sudah tidak diberi kesempatan lagi sama semesta, berarti itu manusia itu sudah bukan limited edition lagi, expired. Gitu loh. Mau diapain kalau sudah expired, daripada keracunan kalian, ya kan? Nah, kalau udah pisah, nggak usah ngadi-ngadi cari-cari perhatian, percuma. Walaupun mereka cari perhatian, nggak peduli apapun, itu juga nggak ngaruh dari kondisi. Ujung-ujungnya kalian pisah lagi gitu loh. Kalau hanya untuk mencari perhatian akan bisa kembali, itu sampainya di energi cuma untuk ngasih harapan doang. Dari apa? Perhatian gitu loh. Kalau kalian kembali dengan X ya, ibaratnya yang namanya energi itu bukan 100%. Tuhan itu ngasih cuma 10% test drive, 90% disimpan sama Allah. Tapi manusia itu kalau udah rekon, udah kembali, wah lupa diri, wah gue udah balikan gue, itu cuma 10% Cong. Test drive. Ibaratnya mobil masuk bengkel, ya kalau original rata-rata mogok enggak, beda sama mobil baru, paling lecet, iya kan, gesek-gesek sedikit sama minyak kayu putih itu licin udah. Dan hasrat, jangan terlalu percaya ketika seseorang sudah pisah terus ujung-ujungnya cuma mau hasrat doang, forward nothing. Jadi gini loh sayang, kalian itu kan kalau nih manusia datang dari sebuah perpisahan, pasti seseorang cuma mau cari aman ketika mereka ambyar. Ya nggak mungkin lah sekarang kalian pisah, dari pisah balik lagi, berarti kan baliknya ini sebagai sesuatu yang seseorang ini pasti sudah nggak beres gitu loh dengan seseorang yang sudah dia ambil gitu loh. Dan di sini kalian itu loh layak dicintai. Masa kalian gak mencintai diri kalian sendiri sih? Hah? Masih mau digituin mulu? Gak capek berharap? Ibarat kalian ngelihat dinding berharap sama dinding, lihat tangan berharap sama tangan, iya kan? Lihat rumput berharap sama rumput. Buat apa? Tiap hari kalian mikirin, yang di sana mikirin kagak. Tapi kalau kalian sukses dengan tangan kalian, sukses dengan apapun, yang di sana juga mikir, Cong. Mikirnya apa? Bangke kali gue tinggal. Itu. Semakin kalian terpuruk, semakin happy. Karena itu tujuan seseorang. Seseorang yang mentality victim itu memang doyannya kalau kalian babak belur. Ketika kalian babak belur, disitulah mereka mempunyai kepuasan sendiri. Tapi ketika kalian up, manusia yang mentality victim itu tidak akan menerima. Ibaratnya dia punya dendam. Dendamnya banyak, cemburunya banyak, obsesinya banyak. Perasaan Jeffrey ke Maria gimana? Lah gue kagak kenal Jeffrey sama Maria, siapa? Lu tanya ke gue.
Nggak kenal sayang. Lanjut. Nih, ada 2 pertanyaan. Lu mau cinta lama atau cinta baru? Yang dikatakan cinta lama rasa baru. Ih, capek deh. Ini cinta lama rasa baru, terus lu rekonsiliasi kembali. Lu pada semua menginginkan kembali sama manusia zaman purba nih. Lu mau kembali sama manusia zaman purba. Aduh, hari gini hidup digital coy. Kembali lagi di zaman purba, forward nothing. Pikirin baik-baik. Untung ruginya kalian kembali ke zaman purba atau ke zaman milenia. Kalau kalian rekon, kalian harus nerima plus minusnya. Ya, karena yang namanya cinta lama ini, kalian ingin cinta baru. Jangan berharap sayang adanya cinta baru yang akan tumbuh di rekonsiliasi ini. Tidak akan. Cinta sejati saja. Wah, cinta sejati. Gua tanya, cinta sejati makan tempe aja lu mau kagak? Cinta sejati. Bullshit lah lu ngomong cinta sejati. Semua lagi pada nunggu status. Ikan, kenapa? Rata-rata lagi nunggu status atau sebuah pesan. Kalian pada nunggu. Yeah. Maunya makan rendang, Mam. Waalaikumsalam sih. Ini lagi pada nunggu status, jawaban apapun bentuknya. Ya, kalian lagi nunggu kabar ya. Kasihan kali hidup lu. Tunggulah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. On the reverse, I will wait for us. Beberapa lagi nunggu kabar, beberapa lagi nunggu siapa yang duluan ngasih info. Aduh, capek deh. Nih, beberapa lagi nunggu kabar, dan yang ditungguin kabar nggak mau. Jadi gini loh, seseorang ini nunggu kalian duluan yang ngejemput bola. Sekarang tergantung kalian. Kalian mau duluan ngasih kabar atau mereka kasih kabar. Tapi di ending dari kondisi, ketika komitmen ini bermasalah, pahami betul sebab akibat dari komitmen ini. Endingnya ini, ya, kalian menunggu atau berpikir tentang sebuah kabar dari sebuah komitmen. Status ini mau dibawa kemana? Mau endingnya seperti apa? Kalian mau menunggu sampai sekarang atau menunggunya sampai nanti gitu? Itu mau ditunggu panjang kali lebar terserah. Mau lapangan golf kah, lapangan bola? Ada dulu. Thank you, Mami. Nanti lah info-info ya. Sejalan ceritanya. Ya sayang. Pas banget semuanya. Oh iyalah. Makasih, Mami. Iya. Jadi kamu udah usah tanya kan? Iya, nggak usah tanya. Makanya aku mau menunggu Mami. Siapa yang niat serius gas langsung. Cicak. Oke. Hah, kita minta klarifikasi ya. Klarifikasi dari universe. Klarifikasi untuk kondisi. Cie yang pada nungguin. Klarifikasi. Diklarifikasi sama semesta sayang. Semesta bilang, kalian mau hidup yang baru atau mau hidup yang begitu-begitu aja? Kalian mau hidup yang baru atau mau hidup yang begitu-begitu aja? Dan hubungan yang sudah mati kalau dihidupkan lagi,
pastikan kalau hanya cuma untuk ego, kalau hanya cuma untuk diri sendiri, buat apa? Kalau memang mau dihidupkan hubungan ini, apakah membawa hal yang baru? Apakah membawa perubahan baru? Apakah membawa energi baru? Apakah membawa kebahagiaan? Kalau hubungan yang sudah metong ini dibangunkan lagi, tapi masih saja ego dan mementingkan diri sendiri, buat apa? Itu loh. Karena manusia yang mentality victim ini, kata semesta, sampai sekarang energinya masih ngebentengin diri sendiri. Kalau nggak suka dia pergi, dan ujung-ujungnya cuma taunya stalking doang. Itu yang bisa dilakukan manusia-manusia yang tidak pernah menyesal dan bahkan tidak punya penyesalan. Bahkan mentality victim itu ini mendindingi tinggi-tinggi, menemboki sepanjang-panjang kayak tembok Cina, dan ujung-ujungnya kalau dia merasa tidak nyaman, dia pergi. Ketika itu dia hanya bisa stalking, dia ngeblok suka-sukanya. Ini kalian mau ini, silakan, pilihlah untuk kebahagiaan kalian sendiri. Apapun yang kalian mau, silakan. Dan tegaskan dalam diri, ya, kalian maunya apa. Jangan cuek dengan diri kalian sendiri, jangan bimbang. Kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Maunya apa? Harus ditegaskan. Kalau kalian nggak tegas sama diri kalian, susah, sulit. Dan di sini dipastikan, gua dong. Dipastikan pesannya ya. Dipastikan sayang. Orang-orang yang melakukan mendua, mentiga, mentimun dan hanya memberikan kedukaan sama kalian, sekarang pun sudah ambyar dan ingin keluar dari kesulitan yang dia buat sendiri. Jadi orang-orang ini ingin keluar dari kondisi yang dia buat sendiri. Dia menyesal, ingin keluar dari penyesalannya sendiri, ingin keluar dari kondisi yang ambyar. Itu ingin keluar. Terus gimana dong? Dia ingin keluar dari kondisi yang betul-betul ambyar. Karena apa? Dia melakukan sebuah permainan. Dia hancurkan permainan dengan diri dia sendiri. Penyesalan, ya penyesalan, tapi mau bagaimana? Untuk dirinya sendiri pun dia nggak sanggup, apalagi untuk orang lain gitu loh. Untuk dirinya sendiri dia nggak sanggup, bagaimana untuk orang lain? Pikir ya baik-baik. Dan pilihan kalian mau bahagia atau tidak, itu aja. Dari semua yang ke story ini, ya, ketika kalian menginginkan untuk adanya sebuah pengembalian dari sebuah hubungan, pastikan konsep dari sebuah komitmen ini berjalan atau tidak. Pelajari dari perjalanannya. Konsep ini jalan nggak? Konsepnya jalan nggak? Dan kalau kalian memang menunggu, karena manusia-manusia ini menunggu kode dari kalian, atau kalian menunggu kode, tapi buat apa? Kalau mereka tidak menghargai yang namanya komitmen dan mempermainkan yang namanya perjanjian dari sebuah komitmen. Pilihan kalian ini, mau bahagia atau tidak tergantung sama kalian. Itu pesannya. Mau bahagia kalian, mau nggak bahagia kalian. Tapi ini pelajari cuma 3 ini. Komitmen, status dari komitmen, kode yang ingin kalian tunggu. Kalian mau menunggu atau kalian tidak menunggu, silahkan pikir sendiri tentang sign-nya. Sign itu kode ya. Arti kata menunggu kalian itu pahami tentang 2 ini. Ini pembelajaran hari ini. Kebahagiaan itu diri kalian. Mau bahagia atau tidak, up to you sayang. Itulah mami. Mami bukan manusia yang memberikan kata, "Oh, kalian harus kalian bahagia, kalian nanti dapat ini, kalian." Enggak, mami bukan orang begitu. Jelek mami bilang jelek, bagus mami bilang bagus, dalam artian logika gitu loh.
kalian harus belajar keluarlah dari zona yang tidak penting dulu. Zona yang tidak penting ini kalian keluar. Buat apa kalian bertahan di zona tersebut? Ya. Keluarlah sayang. Karena ini kan cinta baru pun tidak ada. Ini orang lama, cinta lama. Rekonsiliasi dengan cinta lama. Tapi cinta lama ini pahami. Rekon ini membawa hasil atau tidak. Komitmen ini dipegang atau tidak. Apa yang kalian tunggu dalam hidup? Pikirkan mau bahagia atau tidak. Ya. Paham sayangnya? Kita arisan, kita pakai buku perjalanan tradisional ya. Sabar ya, Mami simpan dulu. Banyak orang sayang. Udah makan sore banyak orang. Yang tadi ribut kan anak-anak, begitu dengar Mami diem pun. Mami bagaimana cara mempertahankan hubungan yang baru yang saya mulai. Pelajari dari masa lalumu, pelajari sebab akibat. Endingnya 16:22. Takdir dari sebuah kesabaran untuk kebersamaan. Berarti 22 tadi 4, 6, 11 ya bersama. Sabar untuk takdir kebersamaan. Dia harus sabar sayang ya. 17 dia harus bersabar untuk sebuah kebersamaan dari sebuah tujuan. Whip-nya tujuan, whip-nya kesabaran, witanya tujuan. Sabar untuk sebuah tujuan. Itu pesannya. Ada bakso. Ada bakso entar lah sayang. Kamu ganti baju, gua panas tuh. Mau baju aku. Ini sayang. Bentar ya. Kita mau arisan sayang. Ini tentang perjalanan tradisional ya. Perjalanan kalian secara tradisional komitmen. Ini tentang komitmen ya. Tradisional kalian nanti update. Pada rame. Bentar sayang ya. Biar pahami kalau Mami lagi recycle, kalian berdoa dalam hati ya. Biar dapatnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Berdoa ya sayang. Ini Mami cepet-cepet ini karena udah rame. Tahu nggak lampunya itu mati sendiri, nyala sendiri. Tadi kan anak-anak tuh pada rame. Akhirnya lampunya dibikin nyala hidup. Akhirnya diem. Nanti kalian lihat ulangannya deh. Nanti kelihatan ulangannya. Kayak difotoin. Ada yang lihat nggak tadi? Karena kan kelihatan dari itu kan di situ ada itu kan nyala, ya kan? Pasti kelihatan dong. Ada nyalanya ya kan, nomor ininya. Tapi Mami bilang udah nggak usah dipikirin. Mati nyala Mami. Masalahnya mereka ribut, Mami lagi story, mereka ribut. Wah, kan gitu tuh. Dengar nggak tadi? Itu anak banyak di sini, bukan sedikit. Anak bocil-bocil. Akhirnya dimatiin lampunya. mati hidup. Akhirnya tiduran semua di sini, duduk manis dengerin. Akhirnya nggak ada suaranya kan, sepi kan. Bener nggak? Sepi, makanya
masih mau. Itu baru dimainin lampu, iya kan? Negurnya cuma begitu aja sayang, iya kan? Masa gua mau negurnya gimana? Cukup begitu aja negur. Ditolonginnya begitu aja. Ntar kalau ada yang terbang-terbang kaget lagi, iya kan? Ini Kalimantan bos. Aduh, makanya kalau kalian di rumah mami ya, ketika mami story itu fokus aja sama apa yang kalian inginkan, fokus aja, karena nanti itu yang ngebawa kalian gitu loh. Itu menggiring ceritanya ke kalian, energinya ke kalian. Tapi kalau kalian sibuk mikirin ini dengan ini gimana mam, ini dengan ini, itu nanti jadinya begini loh energinya. Tuh. Seru. Yuk arisan bismillah, satu sayang. Satu. Haji Titin bismillah. Alhamdulillah, dulu kamu terpuruk, sekarang kamu sudah keluar dari keterpurukan, apapun bentuknya, ya, dari sebuah kesakitan, kedukaan, apapun bentuknya, hilangkan, karena itu semua dari diri kamu. Kamu mau terpuruk atau tidak, kamu harus bisa keluar dari itu semua. Jangan menetap di kondisi itu, ya. Healing aja, udah selesai, nggak usah dipikirin gitu, ya. 2, ya Jititin ya. Sebodoh teing. 2 sayang. Rere baru 2. Murni. Bismillah. Seseorang berharap bisa menawarkan cinta lagi, menawarkan komitmen lagi, atau menawarkan sebuah janji. Tapi kamu udah malas. Kalau cuma janji-janjimu saja, janji tarore buat apa? Makanya on the reverse. Ya nggak mau datang kalau cuma janji doang gitu lah ya. Irma, bismillah 3. Dulu kamu sangat-sangat perang batin. Kecewanya tuh berlebihan. Hatimu tuh sakit banget. Perang batin lah ibaratnya. Tapi sekarang kamu sudah mulai menetralkan kondisimu, kamu sudah mulai udah mulai tenang gitu loh, nggak seperti dulu gitu. Dulu iya, sekarang kamu sudah mulai mengerti perjalanan itu seperti apa sih. Nah itu 4. Alhamdulillah ya. 4. Oh, siapa ini? Si Mahara 19. Bismillah. Kamu mengharapkan adanya sebuah cinta datang di kehidupan kamu. Kamu menuntut ada sebuahnya cinta. Ibaratnya kamu menuntut ada sebuah cinta datang di kehidupan kamu. Tapi jadi gini loh, pastikan kalau kamu menginginkan sebuah komitmen yang datang, harus bisa kamu pegang. Jangan kamu pegang habis itu lepas. Buat apa? Gitu loh. Dan kalaupun juga kamu dapat cinta, dapat sebuah komitmen, jangan dipegang erat-erat. Gitu loh. Ikhlas dalam sebuah hubungan. Kalau baik tetap jadi baik. Kalau sudah niat baik, buruk pasti jadinya buruk gitu loh. Jangan memaksa gitu loh. Ya, 5 sayang. 5. Limo. 5-nya mana ini? Capek gue. Siti, bismillah. Kamu sudah gak mau hidup dengan beban. Kamu ingin menghilangkan semua beban yang ada di diri kamu. Kamu udah capek dari ujung kaki sampai ujung kepala. Udah cukup. Bahkan orang-orang yang memberikan beban sama kamu, dia lebih parah bebannya daripada beban kamu. Itu loh. Lebih parah bebannya daripada beban kamu.
Karena apa? Yang namanya di sini 10 yaitu takdir untuk kehidupan yang baru buat kamu. Tapi buang beban itu dengan ikhlas, ya. Walaupun orang-orang yang tidak ikhlas sama kamu, biarin aja, bodo amat. 6. Dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tegas ya. Jangan nggak tegas. Kamu harus tegas dengan apa yang kamu mau. Kalau kamu nggak tegas, sulit. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, jalani dengan keinginan kamu. Jangan jalan dengan keinginan orang. Intinya tegas. Jangan sampai tidak tegas. 7 Renita. Udah datangan tamu. Ren, jadilah manusia yang mandiri. Kamu kuat, kamu mampu, kamu bisa, kamu mandiri. Jangan tidak yakin dengan dirimu. Kamu bisa. Justru orang-orang sekarang ini yang menyakiti hati kamu, menyesal karena apa? Kamu orang yang mandiri. Mereka mencari seseorang, ternyata manusia itu tidak mandiri, akhirnya menyusahkan. Dan mereka ingat dengan kamu karena kamu manusia yang mandiri. 8 Vicky, bismillah. Kondisi orang-orang masih devil addiction. Kalau bisa kamu pun jangan ikut ada orang lain yang memasuki kehidupan kamu, atau ada orang yang ngasih efek-efek devil dan toksik, itu nggak usah, kamu buang aja ya. Dan mereka hanya membawa toksik, sayangku ya. 9 Mama Sri, sudah lepas beban yang ada di dirimu. Alhamdulillah, yang namanya takdir kehidupan yang baru sudah ada. Alhamdulillah, no beban sayang. 10 Re 10 Re, bismillah. Dulu kamu cuek, sekarang kamu tidak cuek lagi dengan dirimu. Kamu lebih banyak mencintai diri kamu, lebih memikirkan sekelilinganmu, lebih memikirkan hidup. Yang tadinya kamu cuek, ya kan, sekarang kamu sudah mulai mikir diri sendiri, udah nggak memikirin orang. 11 Isti, bismillah. Ya, hancur memang hancur ya, hancur memang hancur, sedih memang sedih, tapi kamu sudah kuat, kamu sudah mencoba perlahan-lahan walaupun sulit, tapi ya tidak ada yang instan, semua proses. Tapi insya Allah kamu bisa, apapun yang kamu lakukan selama kamu mampu jalani ya. Pelajari dari sebuah kehancuran. Jangan taunya kamu mikirkan gua hancur, tapi pelajari dari sebuah kehancuran. Yang sudah milih nggak bisa lagi sayangnya. Tapi energi sebelumnya yang kamu belum kebaca, itu energi kamu. Nanti lihatnya di YouTube ya. 12 12 sayang, panas 12 Kimi, bismillah. Yang namanya emosi memang ada, kesel emang ada, tapi introspeksi itu jangan pernah kendor, karena kadang-kadang energi itu bisa membuat kamu lebih berubah. Karena apa ya, emosi kadang-kadang bikin marah, kadang-kadang bikin kesel. Harus bisa ingat tujuan awalnya apa. Namun orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu nggak pernah introspeksi diri, nggak pernah belajar, mengulang terus, salahnya berulang-ulang gitu ya sayang ya. 13 sayang, aduh capek gua. 13 telulas 13 apaan 44 13 sayang. 13 woi.
13 cinta. Ada ndak? Kalau nggak ada gua off ini. Natasha, bismillah. Natasha, kamu harusnya ya, kamu sekarang ini udah bersemangat ya. Hidup kamu sudah bersemangat, beda sama yang kemarin. Kemarin kamu tuh nggak bersemangat. Dalam artian kamu tuh seperti apa ya? Sulit berpikir, sulit melakukan apa-apa. Namun sekarang sudah lebih bersemangat dan kamu sudah mempunyai jiwa bahwa aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Itu. Sekarang kamu lebih bersemangat dari yang kemarin-kemarin. Ya, nice good. 15 14 Lutfi, bismillah. Lutfi, bismillah. Ya, tujuan tujuan kamu memang kamu ingin bahagia ya. Namun perjuangan itu memang susah. Hidup proses, sayang. Kalau orang-orang nggak berjuang untuk kamu, biarin aja. Gak usah kamu pikirkan diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri, karena tidak ada orang mau tahu tentang apa yang kita perbuat. Hanya kita sendiri yang harus berusaha. Jangan berharap orang. Ketika kita mampu, maka orang akan melihat hasil dari perjuangan kita sendiri. Ya. 16 Ayu Ting. Bismillah ya. Kamu menginginkan bahagia, bisa. Tapi kalau dirimu sendiri tidak bahagia, buat apa? Bahagiakan itu diri sendiri, baru kamu bisa membahagiakan orang. Bahagiakan dulu orang-orang sekitar kamu, baru kamu bisa yakin untuk kebahagiaan yang kamu inginkan. Tuhan juga ngelihat gimana caranya mau bahagia kalau kamu sendiri nggak paham dengan arti bahagia itu sendiri, sayang. 17 Pitulas. Masa gue dipanggil kakak tadi? Lu kate gue bilang. Gue hidupnya lebih tua dari lu. Gue jalan 49, cong. Leni. Coba gue awet tua gue. Leni, bismillah. Walaupun kamu menginginkan 5G, signalnya 5G, signal seseorang ini lemot, tapi kamu jangan juga gitu loh. Kalau bisa kamu itu berjuang itu jangan tergantung signal. Nanti ada signal, nanti nggak ada signal, nanti lemot, nanti ngecun. Harus bisa menstabilkan diri kamu. Jangan sampai nggak stabil, ya. Jangan sampai jadi 3G, nggak musim. Sekarang sudah 5G. Harus signalmu harus kuat, jangan lemot. Belajar dari sebuah arti kata signal. Waduh, gua nge-choice nih. Kitaro 18, Kitaro. Sebuah harapan, ya. Mau nanya, Mak. Jangan. Dodi bapak kandungnya Vanessa Angel bukan? Aku nggak kenal ya. Bukan keluarga, coy. Dodong nih. Sorry sayang. Kitaro. Ya, di sini kamu ingin keluar dari konsep dulu kamu merasa terkurung. Kamu merasa tidak bisa berbuat apa-apa, kamu merasa tertindas. Ya, kamu betul-betul merasa diri kamu tuh seperti nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Dan kamu ingin keluar sekarang ini. Harus yakin kalau kamu mau. Kalau kamu nggak yakin, nggak bakalan. Akan berada di zona itu aja. Keluarlah. Masih banyak indah di luar. Ya, Kitaro, paham ya? Lanjut. Berapa sudah ini? Kitaro tadi berapa? 18, 19. Ya, Kitaro 19. Indah 19. Bismillah. Hubungan kamu digantung, dibikin tali jemuran, dibikin kaset toilet.
remahan rengginang. Tapi sekarang orang-orang tersebut ingin menarik kata-katanya, tapi pahami kalau kamu merasa, ibaratnya kalau kamu mengharapkan hubungan ini kembali lagi, pelajari, jangan sampai kamu digantung kedua kalinya atau ketiga kali ya. 20 sayang. Bulan, bismillah. Bulan, kamu harus bisa membuang yang namanya momen-momen yang pernah kamu ingat. Ingat yang baik-baik saja, jangan ingat yang buruk-buruk. Kalau seseorang ini kembali, tapi pelajari lagi, sama tadi kayak ini ya, pelajari tentang sebab akibat. Kalau sampai manusia ini datang kembali, pelajari sebab akibat. Boleh kamu mengingat yang baik-baik saja, yang tidak baik jadi pelajaran, sehingga ketika manusia ini datang kamu sudah paham betul. Jangan sampai kamu nyemplung, susah naiknya. Lanjut 21. Tadi siapa 21? Ira. Ir, bismillah Ir. Kenapa kamu takut? Hah? Gak usah takut. Manusia yang tidak pernah setia dapatnya sama. Intinya kamu lebih banyak percaya sama Allah. Ketika kamu setia sama Allah, dapatnya juga sama. Jangan pernah takut sama hidup. Maksudnya seseorang itu siapa ya bun? Gua Mami Dona cuy. Ya seseorang ya terserah lu mau sama siapa, mau gua bodo amat. Ya, ini harus kuat sayang ya, harus kuat menjalani apapun bentuknya. Jangan takut hidup. Rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Ketika kamu siap, ya Allah saya siap terima rezeki apapun bentuknya. Sudah selesai, gak usah pusing kamu. Lanjut 22 sayang. Lu tanya seseorang, gue bingung. Yang baru masuk, yang gak ikut dari awal ya kan. Nanti ulangannya di YouTube sayang ya. Ayo 22 dong. Ini teman-teman gue pada datangan ini. Gue meninggalkan mereka demi kalian, si buah hati. Vicky, ayo 22 ada ndak? Yang belum cepetan. Yang lain bantu up. Yang lain bantu up sayang. Biar yang lain. Semoga Ira kamu bisa bersama ya, dapatnya 2. Kalau Mami itu sih enjoy aja. Mau dapat gift atau tidak is okay, no problem sayang. Yang penting Mami bisa mendapatkan kasih kalian story hari ini. Udah nggak ada ya? Oke, kita close. Nanti malam entah bisa live di YouTube. Insya Allah ya. Nanti hari ini kan Mami pembukaan cafe. Nanti kalau bisa live, Mami live di YouTube ya. Kita ketemu lagi di YouTube nanti malam ya. Kita story ya. Hari ini 16:45, takdir dari sebuah kesabaran, dari sebuah kekecewaan untuk sebuah pilihan ya, untuk sebuah tujuan ya. Takdir sebuah tujuan ya, untuk sebuah tujuan ya. Kalian kan kecewa semua, bener gak sih? Kecewa nggak dari tujuan kalian? Kecewa kan dari sebuah pilihan dan sebuah tujuan? Apa yang kalian pilih, apa yang kalian inginkan, kecewa. Harus bersabar. Waktu Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberi pesannya. Oke, kita ketemu lagi sayang ya.
Dah, bubar. Makasih TikTok, makasih seluruh keluarga MDF, kalian juga keluarga Mami ya. Kalian yang baru masuk, keluarga Mami juga. Ketemu sama Mami orangnya koboi sayang ya. Jadi jangan baper kalau di rumah Mami ya. Jangan galon buang ke laut. Kalau enggak buang ke toilet ya. Enak buang galon di situ. Oke, see you sayang. I love you. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah. Love you.